Kilatan cahaya terlihat di langit malam selama aksi unjuk rasa Iran. Sistem pertahanan udara dilaporkan diaktifkan di sebelah barat Teheran, Iran setelah militer Iran deteksi serangan udara. Kilatan cahaya terlihat di langit malam saat sistem pertahanan udara dilaporkan diaktifkan selama demonstrasi pro-pemerintah di sebelah barat Teheran pada Kamis. Media Iran melaporkan pertahanan udara Teheran diaktifkan untuk melawan target. Dilaporkan juga bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di wilayah timur dan barat Teheran. Hingga kini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan komentar terkait laporan aktivitas udara di wilayah udara Iran. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva melontarkan candaan khusus untuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di tengah ketegangan AS dan Iran, Lula berseloroh bakal mengirimkan pohon jaboticaba Brasil kepada Trump karena tanaman tersebut dikenal memiliki efek penenang. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva melontarkan candaan khusus untuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di tengah ketegangan AS dan Iran, Lula berseloroh bakal mengirim pohon jaboticaba Brasil kepada Trump. Sebab tanaman tersebut dikenal memiliki efek penenang. Agora quando eu viajar, eu vou tentar levar pezinho de jabuticaba pro Xi Jinping, vou tentar levar pro Trump para acalmar ele, dizer para ele que jabuticaba é calmante, sabe? Levar maracujá, porque sabe o que acontece? O Brasil tem potencial extraordinário, mas muitas vezes nós não sabemos aproveitar. Pernyataan tersebut dilontarkan Lula saat berkunjung ke perusahaan penelitian pertanian Brasil di Planaltina. AS dan Iran menyepakati gencatan senjata pada 8 April setelah 5,5 minggu pertempuran. Krisis energi global di sekitar Selat Hormuz, kedua belah pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Pemirsa, pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Leo XIV, mengkritik sikap pelin-pelan Amerika Serikat terkait perundingan dengan Iran dan memperingatkan agar tidak memperdalam korban jiwa akibat konflik. Paus Leo menyerukan sikap budaya baru terhadap perdamaian dan mendesak negara-negara untuk memprioritaskan dialog dan diplomasi daripada eskalasi. Paus Leo juga mengkritik perubahan posisi Amerika Serikat saat negosiasi sedang diupayakan. Hal ini menciptakan situasi yang kacau dan kritis bagi ekonomi global dan penduduk di Iran yang tidak bersalah menderita karena perang. Tetapi juga ada seluruh penduduk di Iran, orang-orang yang tidak bersalah yang menderita karena perang ini. La questione di Iran è evidentemente molto complessa. Gli stessi trattative che stanno trattando di fare, un giorno Iran dice sì, Stati Uniti dice di no e viceversa, non sappiamo dove va. Che ha creato ancora questa situazione caotica, critica per l'economia mondiale, ma poi anche c'è tutta una popolazione in Iran di persone innocenti che stanno soffrendo per questa guerra. Se il cambio di regime sì o no, non è chiaro quale è il regime in questo momento, dopo i primi giorni degli attacchi di Israele e Stati Uniti contro Iran. Piuttosto vorrei incoraggiare la continuazione del dialogo per la pace, le parti che partecipino, che cercano, che mettono tutti gli sforzi per promuovere la pace, la minaccia della guerra, che si rispetti il diritto. Pemirsa, seorang pemuda Palestina dihujani peluru oleh pasukan Zionis Israel. Peristiwa itu terjadi saat pemuda mengunjungi rumahnya yang telah menjadi puing-puing. Video memperlihatkan seorang pemuda Palestina dibredel tembakan oleh pasukan Zionis Israel. Hujan tembakan secara brutal dilakukan oleh Zionis saat pemuda ini mengunjungi puing-puing rumahnya yang hancur. Rumah warga yang terletak di Beit Lahia, Gaza Utara, luluh lantak.
setelah dihujani rudal oleh Israel. Serangan Israel ke warga ini menjadi bukti pelanggaran gencatan senjata yang berlangsung antara Hamas. Zionis Israel kembali bombardir warga sipil di wilayah Sheikh Radwan, Gaza Utara. Sejumlah warga panik usai bom Zionis Israel menyerang penduduk. Akibat serangan, sejumlah warga tewas mengenaskan. Meski gencatan senjata masih berlangsung, Zionis Israel terus menggempur kota Gaza. Anak-anak sekolah Palestina berteriak meminta pagar kawat berduri Israel dibuka. Pagar tersebut dilaporkan telah menghalangi akses mereka ke sekolah. Anak-anak Palestina terlihat berteriak di samping pagar kawat berduri yang didirikan oleh pemukim Israel di desa Al-Khair di selatan Hebron hari Minggu. Mereka membawa tas sekolah dan buku meneriakkan buka jalan lantaran kawat berduri tersebut menghalangi rute mereka ke sekolah. Pagar tersebut didirikan Badan Keamanan Israel untuk melindungi penduduk permukiman Karmil karena adanya upaya infiltrasi berulang. Pihak berwenang Israel dilaporkan mengusulkan rute alternatif sepanjang 3 km, tetapi warga menolaknya dengan alasan rute tersebut melewati pos-pos pemukiman baru dan membahayakan anak-anak mereka. Israel sambut kedatangan imigran Yahudi dari komunitas Bnei Menashe, Utara India. Pertama kalinya, sebanyak 240 imigran dari utara India tiba di Israel. Nantinya komunitas Yahudi ini akan menetap secara permanen. Tujuan mendatangkan imigran ini untuk memperkuat demografi di wilayah utara Israel. Rencananya Israel akan membawa 4.600 imigran hingga tahun 2030. Kilatan cahaya terlihat di langit malam selama aksi unjuk rasa Iran. Sistem pertahanan udara dilaporkan diaktifkan di sebelah barat Teheran, Iran setelah militer Iran deteksi serangan udara. Kilatan cahaya terlihat di langit malam saat sistem pertahanan udara dilaporkan diaktifkan selama demonstrasi pro-pemerintah di sebelah barat Teheran pada Kamis. Media Iran melaporkan pertahanan udara Teheran diaktifkan untuk melawan target. Dilaporkan juga bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di wilayah timur dan barat Teheran. Hingga kini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan komentar terkait laporan aktivitas udara di wilayah udara Iran.